Mas Arif. Iya Mas. Kalau menurut Mas, pandangan Mas itu tentang Kaisang yang terpilih jadi Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, itu gimana sih? Menurut saya, Ya. jadi ini sebenarnya ya Mas ya, pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Kaisang sebagai anak muda ya, menjadi pimpinan tertinggi sebuah partai politik di Indonesia, dan ini merupakan rekor baru, bisa-bisa masuk Guinness Record ya, bahwa Kaisang menjadi seorang ketua umum partai politik di usia yang muda. Sekalipun saya meniadakanlah bahwa dia anak presiden ya kan, tapi memang Kaisang itu punya kemampuan ya. Artinya pohon atau buah itu tidak akan jauh dari pohonnya ya. Artinya memang Kaisang ini sosok anak muda ya, yang punya kejujuran, lugu ya, yang memang paling pantas memimpin Partai Solidaritas Indonesia. Tapi hal itu juga sebenarnya sebagai bentuk ya, bentuk tamparan dan peringatan kepada politisi-politisi tua ya, atau politisi tua ya, yang sudah berumur ya, yang harusnya sadar diri ya, sadar diri untuk mandito gitu ya, mandito artinya mengundurkan diri dari dunia politik ya, karena apapun terpilihnya Kaisang ini menggambarkan seperti Kaisang itu kalau dalam dunia perwayangan itu adalah parikesit ya. Parikesit yaitu anaknya Abimanyu yang nanti dalam cerita Bharatayuda itu dialah yang akan memimpin kerajaan Hastinapura. Parikesit ya. Ya, artinya sekali lagi saya katakan Kaisang sebagai anak muda ya, kalau boleh dikatakan dia adalah Gen Y ya, generasi Y ya, yang memang sudah saatnya anak-anak muda ini turut serta dalam politik untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan yang lebih cepat untuk Indonesia menghadapi Indonesia Emas. Dan juga bentuk tamparan Mas, artinya peringatan kepada politisi-politisi tua untuk sadar diri. Ya, sudah saatnya kalian mundur. Ya, politisi-politisi tua. Ya, mundur gitu loh. Serahkan kepada anak muda. Regenerasi ya, Bang. Ya kan, anak muda yang siap menghadapi perubahan di dunia ini. Ya, baik perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan budaya, ya. Ya, itu harus dirubah. Memang kalau mau berubah ya pahit bagi kaum tua, politisi tua ya kan? Tapi memang politisi tua ya sudah harus sadar diri Mas, mundur gitu loh. Legowo ya Bang? Mundur gitu loh ya kan, bahwa tahun-tahun ini, milenial ini yang dihadapi ini, tahun-tahun milenial itu beda dengan tahun 70, dengan tahun 60, tahun 80 atau tahun 90 atau tahun 2000. Tahun 2000 bolehlah politisi tua itu berkecimpung Mas. Tapi hari ini ya, dengan adanya financial technology, digital technology, internet, media sosial yang sangat membesarkan perkembangan dunia ini ya, ada cryptocurrency, sudah saatnya lah politisi-politisi tua itu sadar diri dan mundur dan serahkan kepada yang anak-anak muda itu. Gitu loh Mas. Ya, gitu Mas ya. Jadi Kaisang itu simbol perlawanan terhadap politisi-politisi tua untuk mundur Mas. Sadar diri gitu loh, eling gitu loh ya, jangan terus mau ikut serta aja gitu loh ya. Oke Mas ya. Wow, luar biasa ya kata-kata dari Mas Arif ini guys ya. Nah, begini nih yang harusnya kita dengar, suara-suara dari politisi-politisi senior guys ya,
yang mereka berikan, mereka keluarkan kata-kata itu adalah kata-kata optimisme, ya, kata-kata yang membangkitkan anak-anak muda, karena memang sudah saatnya, ya, anak-anak muda itu diberikan panggung atau kesempatan untuk berkecimpung di dalam dunia politik, ya. Kita butuh sosok-sosok yang bugar, energik untuk membangun bangsa dan negara kita ini agar maju lebih cepat, ya. Nah, benar juga apa yang disampaikan oleh Mas Arief ini, ya. Dengan masuknya Kaisang sebagai ketua umum PSI, guys, ya, ini menjadi simbol perlawanan. Bukan simbol perlawanan, mungkin kata-katanya terlalu ekstrim, guys, ya. Ini menjadi semacam alarm, ya, untuk politisi-politisi tua, ya, agar segera rehat diri dulu, ya, istirahat, pensiun, ya. Biarkanlah anak-anak muda yang berkreasi untuk membangun bangsa dan negara, ya. Apalagi, guys, ya, saat ini kan menjelang pilpres nih, ya. Nah, itu kan ada yang udah tua, guys, ya, dan memaksakan diri untuk menjadi presiden, ya. Nah, kita sebagai generasi muda yang kita khawatirkan adalah calon presiden tua ini, ya, dia ngerti nggak sih perkembangan digital, dunia cryptocurrency, ya, dunia anak-anak muda, yang dimana kita butuh sosok, ya, yang berjiwa muda, energik, ya, segar bugar, yang bisa memahami perkembangan dunia digital dan anak-anak muda, guys, ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan juga, guys, ya, komentar dari netizen-netizen yang lain. Nah, ini masih dengan suksesnya Kaisang terpilih sebagai ketua umum PSI, ya. Begitu Kaisang terpilih menjadi ketua umum PSI, saya langsung berkesimpulan bahwa ternyata PSI yang selama ini mengusung sebagai partai pembaharu demokrasi Indonesia, partai yang memperjuangkan hak-hak anak muda, ternyata tidak jauh berbeda dari partai-partai senior, partai-partai tua yang identik dengan oligarki dan pragmatisme. Bagaimana tidak kalau tindakan ini dilakukan oleh partai-partai di Indonesia? Apa gunanya kaderisasi? Apa gunanya berjuang untuk partai kalau misalnya perjuangannya itu, kaderisasinya itu justru dibypass oleh orang-orang tertentu? Padahal kita tahu bahwa salah satu fungsi utama daripada partai politik adalah sebagai kaderisasi politik atau kaderisasi pemimpin atau rekrutmen pemimpin politik. Kalau misalnya praktik seperti ini tetap dilakukan, bagaimana mungkin partai tersebut bisa menghasilkan pemimpin atau bisa memproduksi calon-calon pemimpin untuk masa depan? Pertanyaan saya, bagaimana kalau kaderisasi tersebut, ya, menghasilkan orang-orang yang tidak kompeten, menghasilkan orang-orang yang sebenarnya tidak pandai atau tidak bisa, tidak sanggup untuk menjadi seorang pemimpin, ya? Apa gunanya kaderisasi seperti itu, ya? Dan tidak ada salahnya jika kita memilih orang di luar dari kaderisasi itu, ya. Jika dia memiliki kapabilitas, kemampuan, kenapa juga dia tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, ya. Ini beda, bos, ya, orang yang kaderisasi dengan orang yang dari luar, ya. Kalau yang dari luar itu dia kenyang dengan ilmu-ilmu masyarakat, ilmu-ilmu jalanan, ya. Jadi dia lebih praktek langsung daripada kaderisasi hanya sekedar diberikan teori tanpa praktek yang nyata. Masih kita bahas, ya, tentang Kaisang menjadi ketua umum PSI. Dan kemudian masih tentang Opung Pandana Baban di beberapa kesempatan yang masih terus bicara tentang kaderisasi, ya, bicara tentang proses, ya, lalu bicara tentang anak kemarin sore, ya, PSI partai kurcaci, ya. Opung, coba jujur kepada diri kita sendiri. Partai politik mana di bangsa ini yang kemudian menjalankan kaderisasi? Kalau PDIP menjalankan kaderisasi, bukan Pak Jokowi yang dicalonkan sebagai calon presiden di 2014. Ya, banyak partai politik di bangsa ini yang kemudian menggeser kader-kadernya demi orang-orang yang populer. Kalau PDIP itu menjalankan kaderisasi, ya, maka 2018, ya,
bukan Bobi Nasution yang kemudian dijadikan calon wali kota. Ya, di mana pada saat itu Ahyar itu sebagai kader PDIP tulen gitu loh, ya. Begitu juga di Solo. Bukan Gibran yang dijadikan calon wali kota, ya, tapi ketua PDIP yang memang kuat dan ingin maju untuk menjadi calon wali kota. Jadi kita nggak usah omong kosong, ngomong kader. Buktinya partai politik sampai hari ini membuang kader demi orang populer. Ketua-ketua DPD di provinsi, ketua-ketua DPC di provinsi, kader yang sudah meniti jenjang karir dari bawah, kemudian terhempas. Kenapa? Begitu anak gubernur kepengen jadi ketua DPD, anak bupati kepengen jadi ketua DPD, atau bupatinya mau jadi ketua DPC, gubernurnya mau jadi ketua DPD. Ini di seluruh partai. Jadi nggak usah kita omong kosong masalah kader gitu loh. Iya kan gitu. Yang hari ini diangkat oleh PSI ini belajar dengan partai-partai politik senior yang ada di Indonesia. Kalau kemudian pemilihan ketua DPD partai politik itu menghempaskan kader demi orang yang populer, hari ini PSI lebih maju. Dia kemudian memberikan ruang bagi orang yang populer duduk sebagai ketua umumnya. Salahnya di mana? Iya kan? Terus kemudian saran saya cuma satu, ya. Kalau bicara partai politik sudah melalui proses panjang, ya, PDIP kemudian mengalami berbagai peristiwa-peristiwa politik sejarah masa lalu yang saya sangat menghormati itu sebuah sejarah. Ya, ini sama Pung ceritanya dengan apa? Dengan wartel. Ya, orang mau nelpon ngantri berjam-jam di depan wartel. Ya kan? Lalu kemudian apa? Era itu hilang begitu saja dengan munculnya handphone murah. Ya, ini sama ceritanya dengan Kodak. Ya, bagaimana kemudian pemilik Kodak itu, katakanlah ya dalam tanda kutip itu begitu arogannya, bahwasannya kualitas foto hanya dengan Kodak, kamera Kodak dan lain sebagainya. Hilang barang itu dengan adanya HP digital. Cek hari ini bagaimana persentase pembelian kamera dengan persentase pembelian HP. Ya, notabene di mana HP itu kualitas kameranya lebih dari kamera digital. Ya kan? Tapi kalau bicara proses, kamera digital tuh prosesnya juga gila, mengalami segala. Gitu loh ya. Maka saya bilang, biarkan saja. Kalau kemudian Kaesang itu mau jadi ketua umum PSI, ya biar saja. Kalau PDIP memang partai besar seperti yang memang hari ini dikatakan Opung Pandanababan, yang memang terlihat ya 2 periode ini memiliki kekuatan untuk menjadi calon presiden, dan kekuatan itu, saya tegaskan, kekuatan itu benar kekuatan PDIP tapi bukan kekuatan Jokowi, menangkan Pilpres di 2024. Simple. Ngapain kemudian direcok-recokin anak kemarin sore itu? Iya kan? Biarlah, kalau memang anak kemarin sore nggak punya pengalaman, nggak punya apa, ya terhempas sendiri nanti dia. Artinya apa? PSI yang dibilang partai kurcaci sama Pandanababan itu hari ini ditakuti oleh PDIP. Oke? Oke guys ya, terkait dengan masalah ini ya, saya jadi teringat ketika dulu awal-awal menjelang kemerdekaan Republik Indonesia guys ya, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ya. Seandainya waktu itu golongan muda tidak memberikan pressure atau dorongan paksaan kepada golongan tua agar segera mendeklarasikan kemerdekaan negara kita guys ya, ya kemungkinan saja golongan tua akan lebih cenderung mengikuti apa yang sudah diatur oleh Jepang guys. Dan kalau seperti itu ceritanya, seperti itu skenarionya ya, orang luar akan berpikiran atau beranggapan bahwa kemerdekaan kita ini diberikan oleh Jepang ya. Akan tetapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya, berkat adanya golongan muda yang ingin segera dilaksanakan ya, dan mau tidak mau golongan tua harus manut, serta akhirnya pada tanggal 17 Agustus ya dideklarasikan kemerdekaan tersebut, yang akhirnya sampai dengan saat ini kita sebagai anak cucu mengenang hal itu
bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah hasil perjuangan, bukan pemberian. Ya, seperti negara Malaysia yang kemerdekaannya merupakan giveaway dari Inggris. Saat ini tahun 2003, ya, kita tentu membutuhkan anak-anak muda, generasi-generasi baru, ya, karena saya yakin generasi muda, anak-anak muda ini lebih agresif, lebih cepat, ya, pergerakannya sangat dinamis, akan lebih banyak melakukan hal-hal produktif, ya, untuk perkembangan ataupun kemajuan bangsa dan negara kita. Bukan berarti kita mau menyingkirkan yang tua-tua, ya, tidak, ya, tetapi berikanlah porsi atau kesempatan generasi-generasi muda untuk lebih banyak masuk, membaur, belajar bersama dengan generasi atau politisi-politisi tua ini, ya, agar anak-anak muda ini ketika politisi-politisi tua ini sudah habis termakan usia, ya, nah anak-anak muda ini paling tidak mereka sudah dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat pengalaman, ya. Jadi untuk politisi tua, generasi tua, jangan serakah bahwa kalian yang harus ada di panggung politik. Anak-anak muda itu nanti dulu. Yang tua-tua juga harus sadar diri, ya. Jangan anak-anak muda ini ketika punya kesempatan untuk masuk dalam panggung politik, kalian lantas nyinyir, ya, memberikan penilaian-penilaian yang negatif, masukan atau pandangan-pandangan yang negatif. Seakan-akan kalian itu ragu atau tidak percaya kepada anak-anak muda. Putra Presiden Jokowi masuk bukan sekedar menjadi anggota PSI, tapi sekaligus menjadi ketua umum. Selang 2 hari menjadi anggota atau 3 hari menjadi anggota. Dalam kaitan ini, anak muda masuk di partai bagus. Bagi PSI, partainya supaya bisa masuk Senayan, kemudian mencari figur ketua umum dadakan gitu kan, mendadak jadi ketua umum, ya, itu juga boleh-boleh saja. Itu masing-masing partai punya kedaulatannya, punya kulturnya, ya, punya manuver-manuvernya sendiri. Itu oke aja, nggak ada masalah. Yang menjadi selilit, yang tidak clear di publik, baik yang terkait dengan Pak Jokowi, terkait dengan Kaisangnya, maupun terkait dengan PSI-nya, itu adalah soal kepantasan. Heran kalian lihat Kaisang jadi ketua umum PSI. Heran atau iri? Tak usah heran lah. Dia kan bapaknya presiden. Dia pengusaha sukses. Aku pun kalau bapakku presiden, bisa juga aku jadi ketua umum partai. Tinggal bilang aja, usaha aja yang banyak duit, banyak relasi. Jadi apa gunanya mendaki-daki menjadi kader partai, berlelah-lelah dari bawah, ya kan, berjuang membesarkan partai. Tak ada guna tuh. Mending kalian punya bapak yang punya jabatan tinggi, punya banyak duit, mantap. Itu baru partai yang mewakili anak muda. Hom pimpa alihum gambreng jadi ketua. Apa macam kalian capek kalian bekerja, nggak usah lah berlelah-lelah nancapkan spanduk, nancapkan baliho caleg, siang malam kalian disuruh ini itu, pengurus DPW naik lagi. Ujung-ujungnya jadi caleg gagal pula tuh. Jangan macam kawan aku, 10 tahun bekerja jadi honorer, minta diangkat jadi PNS. Udah 15 tahun dia bekerja, barulah diangkat jadi PNS. Jangankan jadi bupati, jangankan jadi sekda, jadi PNS saja golongan 2 nunggu 15 tahun. Itulah dia, tak punya duit, tak punya relasi. Bedalah sama Kaisang, kan mantap. Ada juga kawan aku kerja dia di rumah sakit, lama dia jadi petugas cleaning service. Ngapa kau betah betul kerja jadi cleaning service nih, aku bilang. Kata dia, kalau lama-lama aku kerja sini, siapa tahu aku bisa diangkat jadi dokter, katanya. Agak lain kawan tuh. Oke, konsepnya bukan seperti itu juga sih, ya. Memang kita harus akui bahwa Kaisang ini punya privilege sebagai seorang anak presiden, guys, ya. Akan tetapi terlepas dari faktor yang seperti itu, ya, orang juga perlu melihat kemampuan, apakah sosok ini mampu atau tidak. Nah, yang dilihat pada diri Kaisang ini adalah kemampuan dia, ya. Orang merasa dia mampu dan layak untuk menjadi ketua partai, dan diharapkan agar dengan masuknya Kaisang di partai tersebut bisa mendongkrak suara atau bisa sukses agar ada kader-kader PSI yang masuk ke Senayan, ya. Sang Pisang jadi ketum Partai Mawar,
Gak kekecil Anda partainya, Mas. Secara kuantitas, elektoral 2% itu memang kecil. Tapi secara kualitas, ini partai yang keren. Kerjanya solid dan cepet banget. Lihat aja cara ganti ketumnya. Nggak norak kayak partai lain yang kadang-kadang sampai pengadilan bertingkat-tingkat. Asli norak kan. Kecil, gotong royongnya cepet dan kuat. Ini kayak semut. Tapi semut merah ya. Saking kecilnya nih semut merah, jika dibandingkan sama banteng, buset ya. Semutnya nggak kelihatan. Tapi cerita kuno yang kita sering dengar waktu kecil, dongeng, bilang kalau semut bisa masuk ke kuping banteng. Bantengnya jadi mau obat mabit, nggak karuan, tabrak sana, tabrak sini karena panik dan lama-kelamaan nih banteng tumbang sendiri walaupun semutnya belum gigit. Apa iya bantengnya panik? Cek YouTuber banteng yang mereview bahwa bisnis sang pisang ada beberapa yang tutup alias collab. Apa hubungannya ya? Kok jaga sembung bawa golok sih? Ini adalah hal paling positif dalam dunia kepartean dalam beberapa dekade terakhir ini. Belum ada satu partai pun yang berhasil merepresentasikan apa itu demokrasi dengan cara ala-ala stand up comedy. Asli, gua sendiri tertarik sama Partai Mawar. Dari 17 partai, 16 partai menurut gua udah kuno semua. Lebih cocok ditaruh di museum demokrasi daripada di demokrasi yang ala-ala sekarang ini. Jadi selamat buat sang pisang. Dan teruslah guyur ruang publik ini dengan demokrasi yang ala-ala stand up comedy. Nggak bikin ngantuk dan membahagiakan. Keren, lanjut terus. Saya sih biasa aja. Dosisnya masih rendah lah, dosisnya. Hola chicos. Jadi di sini saya sangat amat kecewa karena Kaisang menjadi ketua PSI. Saya kecewa terhadap sistem politik di negara ini. Masuknya Kaisang mengidentifikasikan bahwasannya negara ini itu memilih pemimpin berdasarkan popularitasnya, bukan integritasnya. Kaisang tidak memiliki riwayat pendidikan politik apapun. Dia belum memiliki achievement di dalam bidang politik. Tapi tahu-tahu jadi ketua umum partai. Di mana kita tahu ketua umum partai memiliki jabatan paling strategis di negara ini. Ketua partai memiliki stakeholder yang besar di negara ini. Tapi tahu-tahu dipimpin oleh mereka yang belum memiliki jabatan apapun, belum pernah menjabat, belum pernah memiliki riwayat pendidikan politik, tapi tahu-tahu jadi ketua umum partai. Hal ini sudah mencederai demokrasi itu. Nah, demokrasi itu seharusnya berjalan lurus dengan meritokrasi. Meritokrasi ini singkatnya adalah sistem di mana kita memilih pemimpin berdasarkan integritasnya, prestasinya, bukan berdasarkan popularitas semata doang. Nah, masuknya Kaisang itu sudah mengidentifikasi bahwasanya negara ini itu memilih pemimpin berdasarkan popularitasnya, dan itu buruk sekali. Sangat amat disayangkan. Dan ya kita tahu sendiri deh, memang benar-benar sampah negara ini dari sistem politiknya. Tapi disclaimer dulu, saya adalah Jokowi garis keras, tapi untuk saat ini saya kecewa, sangat kecewa kepada Kaisang, pada sistem di negara ini sejujurnya. Terima kasih. Oke, jadi begini Bang ya. Abang kecewa itu karena sudut pandang Abang atau gaya pemikiran Abang itu terlalu dangkal dan sempit ya. Kaisang itu bukan pemimpin negara atau bukan gubernur, bukan wali kota ya, atau jabatan-jabatan yang diamanatkan untuk menjadi pemimpin bagi rakyat ya. Ini kan ketua umum untuk partai ya, sebuah partai kecil bernama PSI, dan semua orang-orang kader-kader dalam PSI ya, mereka itu yang memilih atau sepakat Kaisang untuk menjadi ketua bagi mereka ya. Jika Kaisang ini dipilih atau terpilih untuk diangkat menjadi gubernur bagi daerah Anda, barulah Anda bisa protes seperti ini ya, tidak pakai meritokrasi lah apa bla bla segala macam ya. Akan tetapi ini kan orang-orang dari partai PSI, anak-anak muda dalam partai ini yang menginginkan Kaisang menjadi ketua umum untuk mendongkrak suara atau menjadi pemimpin ya, karena mereka menganggap Kaisang mempunyai kemampuan. Apa ruginya bagi Anda? Apa ruginya bagi negara ini?
Jadi pikiran kita sebagai anak muda ya jangan terlalu kaku. Pikiran kita harus terbuka ya, kita harus melihat jauh ke depan, memandang yang terbaik bagi bangsa dan negara. Menilai dipilihnya Kaisang Pangarep sebagai ketum PSI merupakan hal yang tak pantas. Kenapa orang-orang sibuk mempersoalkan kedudukan Kaisang anak presiden yang hari ini menjadi ketum PSI? Padahal PSI bukanlah partai yang menaungi Presiden Joko Widodo, sehingga seharusnya tidak ada unsur kekeluargaan yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Kenapa orang-orang tidak mempersoalkan bahwa ada anak presiden yang menjadi ketua umum karena warisan ayahnya? Atau orang-orang kenapa tidak mempersoalkan bahwa ada anak presiden yang hari ini menggenggam jabatan legislatif tertinggi karena preferensi politik atau pengaruh politik ibunya? Kenapa orang-orang juga tidak mempersoalkan bahwa ada anak presiden yang seakan-akan tidak punya kepentingan politik tetapi menjalankan bisnis kekeluargaan untuk kepentingan, mengatasnamakan kepentingan negara selama belasan tahun? Kaisang menjadi ketum PSI tentu atas permintaan PSI sendiri. Orang-orang boleh seujon, wah itu disuruh Pak Jokowi. Sekarang pertanyaannya sederhana, kenapa mereka mau disuruh Jokowi? Artinya apa? Ada kekuatan politik Presiden Jokowi yang membuat PSI yang seharusnya adalah kumpulan anak-anak muda, yang seharusnya punya ego yang masih tinggi, yang masih labil, akhirnya bisa menganggap bahwa Presiden adalah panutan mereka. That is the logic. Justru ini adalah posisi yang sangat baik, yang saya justru mengapresiasi bahwa PSI yang adalah kumpulan anak-anak muda akhirnya bisa dewasa dalam berpolitik. Ini justru menunjukkan kedewasaan mereka dalam berpolitik. Kira-kira begitu. Kenapa ke PSI, kenapa nggak PDI atau Gerindra yang... Oke, selamat malam Bro Kaisang. Selamat sudah diamanahkan menjadi Ketua Umum PSI. Untuk teman-teman, poin-poin penting di pemilihan ini, pertama kita harus belajar bagaimana membaca potensi. Sekarang potensinya Kaisang itu adalah dengan memanfaatkan power dari Pak Jokowi hingga beliau bisa merenggut PSI untuk jadi Ketua Umum PSI. Itu jadi sangat potensi sekali. Yang kedua, ini yang menjadi sangat penting adalah bagaimana seorang kader itu harusnya bertujuan pada tujuan organisasi. Kita lihat hari ini partai-partai politik itu berlomba-lomba untuk memposisi jabatan ketua PC, ketua PW sampai ketua partai itu sendiri. Tapi kita melihat di PSI itu tujuannya pure untuk tujuan partai. Jadi itu menjadi poin penting untuk kader, untuk anggota dari sebuah partai, organisasi dan lain-lain. Oke, yang penting baca potensi, baca peluang itu sangat penting. Selamat Bro Kaisang. Mudah-mudahan PSI menjadi partai pemenang di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Salam NKRI. Bagaimana dengan Kaisang? Ya, saya paham dari pertanyaan ini karena beberapa waktu yang lalu sempat ada isu bahwa Kaisang terlibat di kasus mega korupsi BTS 8 triliun, di mana kasus mega korupsi ini terbongkar awalnya karena tertangkapnya Johnny J. Plate dari Partai Nasdem, seorang Menkominfo. Maka ada isu yang mengatakan Kaisang pun terlibat. Begini ya, jika Anda pernah menonton video saya sebelumnya di akun saya yang belum ditumbangin oleh kubu lawan, di situ saya pernah mengatakan, jika memang Kaisang terlibat, maka tindak tegas dan buktikan. Jangan hanya karena Kaisang anak seorang presiden, lalu para aparat tidak berani menindak tegas. Jangan melakukan itu. Jadi kembali lagi, saya tidak pernah peduli apapun itu partainya, siapapun orangnya, siapapun backingnya. Jika memang orang-orang tersebut terbukti terlibat kasus korupsi, maka tindak tegas seadil-adilnya tanpa tebang pilih, tanpa harus melihat siapa orang tersebut. Pahami Anda? Begitupun ada pertanyaan, bagaimana dengan suaminya Mbak Puan Maharani? Sama jawabannya. Jika memang terbukti suami dari Mbak Puan Maharani terlibat, usut tuntas sesuai data dan bukti-bukti yang ada. Tindak tegas. Saya tidak pernah membela yang namanya seorang koruptor
walaupun itu dari partai saya sendiri, walaupun itu anak seorang presiden yang saya dukung, saya tidak pernah peduli. Karena kembali lagi, suara saya bukanlah suara Pak Jokowi. Suara saya bukanlah suara PDI Perjuangan, tetapi suara yang saya lontarkan selama ini adalah suara rakyat, di mana saya selalu meminta keadilan untuk rakyat Indonesia. Saya tidak pernah melihat apapun itu. Begitu juga buat kalian yang teriak-teriak katanya saya tidak pernah peduli dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan harga BBM, rempang Batam, dan lain-lain. Mohon maaf ya. Jika kalian pernah melihat atau membaca berita, saya bersama teman-teman pernah turun aksi di tanggal 11 Mei 2023 menuntut pemerintah, DPR RI khususnya, agar segera mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana. Kalian pasti tahu dong, siapa ketua DPR RI saat ini, dari partai mana? Apakah saya peduli? Walaupun saya tahu ketua DPR RI itu dari partai mana, PDI Perjuangan, saya tidak peduli. Ya, sementara kalian-kalian yang menghujat saya, kemana suara kalian mengenai RUU perampasan aset yang jelas-jelas lebih genting, lebih penting dibandingkan Omnibus Law, dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja, ataupun kenaikan BBM? Karena kembali lagi, korupsi adalah suatu tindakan extraordinary crime atau tindakan kejahatan yang sangat luar biasa. Di mana suara kalian terkait RUU perampasan? Hingga detik ini termasuk Rocky Gerung tidak pernah membahas RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Tidak ada suara kalian. Karena kenapa? Jangan-jangan kalian salah satu pelaku-pelaku korupsi, jadi kalian tidak berani bersuara terkait RUU perampasan aset tindak pidana. Maaf ya, sekali lagi, saya meminta pihak pemerintah tindak tegas siapapun orangnya, apapun partainya, siapapun backingnya, yang namanya seorang koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Jangan tebang pilih. Oke? Salam NKRI. Presiden RI Joko Widodo memberi tanggapan terkait isu anak bungsu. Mungkin udah pada denger ya gimana tanggapan Pak Jokowi terhadap keputusan Kaisang masuk ke dunia politik. Ya begitulah, orang berwajah kayu. Kaisang dan Pak Jokowi adalah orang berwajah kayu. Dan orang yang berwajah kayu ini ketika memberikan sebuah restu, dia akan tetap melihat dulu background dan pengalaman anak ini apakah sudah layak untuk terjun belum ke dunia yang diputuskannya, ke hal-hal baru yang sudah diputuskannya. Artinya tetap dalam pengawasan. Ketika memutuskan itu tetap dalam pengawasan. Dan tentu saja orang berwajah kayu ini selalu membandingkan dengan pengalaman dirinya di masa lalu. Dengan kata lain, kalau aku bisa, anakku pasti bisa. Aku adalah orang yang bertanggung jawab. Pastilah anakku bisa aku mintai pertanggungjawaban. Karena dia adalah darah dagingku. Begitulah cara berpikir orang berwajah kayu. Selalu membandingkan dirinya dengan orang dekatnya. Itulah kenapa setiap keputusan Pak Jokowi sebagai orang tua selalu mengaca pada dirinya. Karena kayu selalu punya dasar pemikiran dan pondasi untuk mengatakan sesuatu berdasarkan pengalaman hidupnya. Itu ya. Sudah tahu kan? Nah, PSI harus bisa masuk Senayan. Wes Pak, yakin aku, yakin seyakin-yakinnya, ya. PSI pasti masuk ke Senayan. Ini saya juga mengamati ya. Mungkin ini satu langkahnya Pak Jokowi ya. Karena PSI selama ini berada di barisan Bapak ya, Bapak Pak Jokowi. Jadi ini salah satu langkah kenapa Mas Kaisang diberi tugas menjadi Ketua Umum PSI.
meski gaya pidatonya klemek, ini saya suka sama Mas Kaisang itu. Gayanya kayak Pak Jokowi betul ini. Tapi saya yakin ya, dan mungkin partai-partai yang lain harus waspada bahwasanya PSI ini nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Karena apa? Ada Pak Jokowi di belakangnya Mas Kaisang itu. Ya, jadi saya lebih ke Pak Jokowi ini membantu bagaimana PSI lolos ke Senayan. Tapi di situ juga bukan berarti Pak Jokowi ingin menghancurkan PDI, tidak ya. Ini balas budi ya. Saya suka juga gaya pidatonya Mas Kaisang itu, saya suka ya. Saya kemarin melihat video bagaimana pidato pertama Mas Kaisang setelah menjadi ketua umum partai. Wah. Ini buat bapak-bapak yang kadang-kadang pengen merebut partai gitu, nggak bisa duduk. Belajar sama Mas Kaisang ya. Mas Kaisang ini tanpa kegaduhan, dia bisa duduk menjadi ketua umum, nggak pakai geger. Kadang yang lain pengen duduk menjadi ketua umum pakai geger-geger. Oke, selamat Mas Kaisang ya. Selamat saya ucapkan, mudah-mudahan PSI lolos ke Senayan tahun 2024. Terima kasih. Spekulasi apa lagi yang akan muncul setelah Kaisang ketemu Ganjar? Padahal sebelumnya adalah dengan Kaisang masuk PSI, maka Bram Maryam mengatakan bahwa Kaisang akan mendukung Prabowo. Ini artinya Jokowi adalah mendukung Prabowo. Nah, bagaimana setelah Kaisang menjadi ketua umum PSI kemudian bertemu dengan Ganjar Pranowo? Spekulasi apakah yang akan disampaikan oleh para pengamat-pengamat yang selama ini kita dengar? Ya, coba. Apakah kemudian bahwa Kaisang akan mendukung Ganjar? Mungkin sekali terjadi. Atau masih akan ada yang mengatakan bahwa Kaisang akan mendukung Prabowo. Masih perlu pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu akan menjadi semakin ramai spekulasi ini. Bisa jadi akan satu sama lain akan mengklaim. Padahal kalau saya perhatikan dari PDIP sendiri tenang-tenang saja, mungkin sudah mempunyai skenario tersendiri. Dia tidak merasa khawatir sama sekali dengan Kaisang masuk ke PSI. Mungkin ini yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa diamnya PDIP sudah tahu, skenario sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PDIP, yaitu bahwa Kaisang tetap akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya pun juga berkeyakinan demikian. Pasti Kaisang akan ke Ganjar Pranowo. Sedangkan yang orang lain mengatakan spekulasi bahwa ternyata Jokowi adalah mendukung Prabowo, saya kira salah besar. Karena bahwa Prabowo tidak bisa mengemban tugas atau melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Jokowi yang sudah berjalan ini. Hanya retorika saja di mulut aja. Jadi mungkin dia sudah mempunyai rencana tersendiri untuk bangsa dan negara ini. Dan kita pun juga tahu bahwa Prabowo itu hanya ingin berkuasa di negara ini, bukan mengabdi pada rakyat.
berkali-kali dia mengatakan bahwa dia ingin berkuasa. Nah, ini. Dan dia minta izin kepada rakyat untuk berkuasa. Saya tidak mengizinkan sebagai rakyat. Tapi kalau dia minta izin untuk menjadi petugas rakyat, ya silakan. Walaupun saya belum tentu memilihnya gitu. Karena kualitasnya jelas. Saya meragukan, dan kemudian orang yang di belakangnya pun juga menurut saya ini saya tidak menyukainya. Nah, itulah. Maka saya berkeyakinan bahwa Kaisang akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan mungkin ini juga merupakan suatu nasihat untuk Kaisang dari ayahnya, yaitu Jokowi. Jangan kemana-mana, tetap bersama PDIP, ya kan? Melalui PSI itu. Saya kira seperti itu mungkin nasihatnya gitu. Silakan masuk ke partai lain, tetapi tetap bersatu pada calon presiden pilihan bapaknya, kan seperti itu. Mudah-mudahan benar adanya. Dengan pertemuannya dengan Ganjar, maka spekulasi saya adalah bahwa Kaisang akan mendukung Ganjar. Karena itu saya kira tidak kebetulan, mungkin sudah di skenario sedemikian rupa sehingga bisa bertemu. Saya kira begitu, ya. Takbir, bukan merdeka. Enggak takbir-takbiran, merdeka. Oke guys ya, entah nanti Kaisang ini ya dia menyatakan dukungannya ya sebagai ketua umum PSI. Kita tinggal menanti ya, suatu saat nanti dia mau menyatakan dukungan entah ke Pak Ganjar ataupun ke Pak Prabowo. Itu merupakan hak politik dari Kaisang ataupun dari partai PSI ya. Terlepas dari apapun itu ya, kalau misalnya berbeda pandangan atau berbeda pilihan dengan saya ya, saya dapat menerima dan menghargai apapun itu guys ya. Karena kita tidak bisa memaksa hak politik seseorang untuk harus sama atau sehaluan dengan kita. Saya dan juga teman-teman di sini, kita juga harus menghargai bila ada saudara-saudari kita ataupun sebangsa ataupun kawan-kawan sebangsa kita yang berbeda pilihan ya, karena masing-masing individu, masing-masing rakyat ya mempunyai hak politik masing-masing guys. Marilah kita bijak dan dewasa dalam berpolitik. Kalau disebut kapal besar ya. Halo. Aku ki urung adus. Iki saiki ki nang Bali jam 2:30. Aku pikir urung adus. Tapi raiku nang TikTok ya kempling kinclong bewi. Ojo percaya wae nang TikTok. Nanti dandan raiku jan mulus tenan. Padahal aku urung adus. Ki ambune kewecut teram. Kok cek ayu men. Beh jan TikTok iki jan ngapusi tenan. Apa jenenge? Ngenteni cucian kan memuter mari-mari. Ini guys, iki aku ikat mau nonton di TikTok, kan mau beritanya Mas Kaisang Pangarep. Mas Kaisang sekarang jadi ketua partai PSI. Nah, tuh kan berita bagus ini. Yang bikin bagus itu bagus apa ya, apik lah, berita apik lah. Mau jadi ketua partai ya apik, cuman bingung guys, ini guys, apa jenenge yang kita tahu itu kan Pak Jokowi itu kan jadi anggota kadernya partai PDI ya kan. Pak Jokowi juga menjadi presiden diusung oleh partai PDI gitu. Dan yang kita tahu kalau menjadi kadernya partai Banteng Merah itu keluarganya nggak boleh beda partai, jadi harus satu garis PDI semua. Yang saya tahu, aku kira ngerti politik ya, dapur masalah politik.
Kuwi tok aku pengen komen ngare kaget ya kuwi. Pak Jokowi kadernya PDI kok iso-isone Mas Kaisang dadi ketua partai PSI. Tapi terlepas dari itu semua, aku seneng Mas Kaisang bergabung di partai PSI. Karena kenapa? Partai PSI itu terkenal partai yang dipenuhi dengan generasi-generasi muda, ya kan. Sayang banget generasi-generasi muda ini punya banyak aspirasi, pemikiran-pemikiran yang kreatif-kreatif, tetapi dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena kemarin dia itu nggak bisa maju ke Senayan, kan kasihan. Partai sebagus itu dengan ideologi-ideologi yang bagus, dia sendiri juga mempunyai 3 trilogi partai PSI. Aku tuh orang ngerti partai, tapi aku tuh seneng nonton berita. Partai Negeri Natali itu loh, sing ayu kan, ya kan. Dia tuh 3 trilogi yang dia miliki itu menebarkan kebajikan, merawat keragaman, serta meneguhkan solidaritas. Dan yang paling penting yang aku tahu, yang pernah aku denger nih, tidak menerima laki-laki yang berpoligami. Nah itu aku seneng banget itu. Meskipun aku ora kenal kalau Grace Natali secara langsung, ngerti ku mek nang TV, tapi aku seneng dengan kata-kata tidak. Kalau masuk ke partai PSI, laki-lakinya itu berpoligami, salut banget, salut pakai banget gitu. Dan yang paling penting sekarang ini, dengan adanya Mas Kaisang menjadi ketua umum partai PSI, aku tak doakan mudah-mudahan 2004 dia bisa melenggang ke Senayan. Setidaknya mewakili anak-anak muda untuk berkreasi. Jangan batasi anak muda, berikan tempat mereka untuk mengeluarkan ide-idenya mereka, karena Indonesia ini generasinya ya di anak-anak muda ini, ya kan. Berikan mereka tempat semua. Ciptakan anak muda yang hebat, yang menjadi penerus bangsa. Itu yang harus kita dukung, oke? Jangan malah dibatasi ini itu. Aku ora ngerti politik, ngobrol politik ya percuma, ora paham. Aku kadang-kadang seneng nonton berita-berita ngono kuwi. Cuma rada bingung ngene guys, bingung ya. Pak Jokowi kan kader PDI, ya kan. Yang setahu saya nih, kalau saya baca berita, kalau menjadi kadernya PDI tidak diperbolehkan keluarganya ikut menjadi kader partai lain. Entah itu bener, entah itu enggak, aku orang ngerti. Mau coba berita wae. Lah lek encen kuwi bener. Lah terus piye? Pak Jokowi kan kader PDI. Apa kira-kira mosok Pak Jokowi kok dipecat karo Bu Mega? Ya ora mungkin tuh. Mosok Bu Mega wani mecat Pak Jokowi? Mosok iya? Kalau nggak dipecat, kemungkinan jangan-jangan Pak Jokowi mengundurkan diri. Kalau Pak Jokowi mengundurkan diri kuwi apik, mari ngono ndukung Pak Prabowo. Aku ki pecinta Pak Prabowo. 2 kali aku milih Pak Prabowo. Pak Prabowo ora tau dadi presiden, gagal terus kecewa. Aku kecewa tenanan. Ayo mudah-mudahan tahun 2024 Pak Prabowo dadi presiden. Pak Jokowi ndukung Pak Prabowo ya. Tak dongani. Wis metu ae lho Pak tekan PDI sampean. Ngopo susuwe nang PDI? Sama harus ngekei upeti akeh karo Mbah oma-oma. Salam cinta dari Bali, dari saya. Prabowo dadi presiden, wis aku tak adus. Ambuku kecil banget iki guys, aku rong adus mesti no. Karepe adus aku. Yo wis, yo dadah. Sang pisang Mas Kaisang. Jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau setuju kali ini gua sama Pak Kiai. Emang nih Kaisang nih kepedean nih bocah nih. Lu tahu Kaisang? Gua kasih tahu lu kalau belum tahu ya. Kalau jadi wali kota Depok itu lu kudu belajar. Lu tahu kudu belajar apa? Kudu belajar vokal. Karena utamanya itu wali kota Depok kudu bisa nyanyi. Karena kalau lu udah jadi wali kota Depok lu kudu rekaman.
nanti lagu lu diputar di lampu merah Margonda. Aduh Kaisang, lu mah kepedean baik, kudu belajar vokal dulu, kudu belajar bahasa Betawi. Di Depok itu utamanya ya, mesti sama, kudu bisa berbaur gitu, kudu bisa bahasa Betawi, kudu bisa nyanyi. Lu kudu belajar dulu, kalau kata gue mah jangan kepedean baik, mesti ada modalnya. Pak Kiai itu udah diundang ke TV-TV, udah punya rekaman lagu, lu punya apa? Kudu bisa nyanyi, belajar dulu dah lagunya. Ya, gini lagunya. Lampu merah, kita berhenti. Lampu hijau, jalan lagi. Semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk. Ini menarik, ini sangat menarik. Saya suka banget dengan percaturan politik Pak Jokowi ya. Nah, aku cuma mau kasih paham ya, sejatinya warga Indonesia itu tidak melihat siapa partainya, tetapi siapakah yang akan menjadi presidennya. Pribadi seperti apa? Individunya yang dilihat coy, bukan partainya. Lalu masyarakat Indonesia setelah melihat kinerja pribadi orang itu baru melihat siapa partai yang mengusungnya. Ingat partai ya, kamu memilih calonmu karena kau melihat kepribadiannya yang pantas untuk duduk di situ sebagai pemimpin. Bukan karena kamu yang ngatur-ngatur dia. Masyarakat sudah pintar ya, siapapun partainya kalau nggak becus calonnya. Oke guys, masa depan bangsa dan negara kita itu ada di pundak-pundak anak-anak muda guys ya. Dan bagaimana caranya agar anak-anak muda ini di masa yang akan datang bisa dipercaya untuk menjadi bagian dalam membangun bangsa dan negara ini ya. Yakni anak-anak muda juga diberikan panggung, diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan, diberikan dorongan untuk masuk ke dalam dunia politik ataupun masuk ke dalam hal-hal yang membangkitkan kreativitas dan pengembangan diri agar dirinya, mentalnya terus ditempa untuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Nah, sebagai anak muda guys ya, kita tentu sangat bersyukur, berterima kasih dan berharap agar Kaisang yang saat ini sudah terpilih ya menjadi Ketua Umum PSI di usianya yang sangat muda ini ya, dan semoga ini menjadi jalan ya, menjadi penyemangat juga bagi anak-anak muda, menjadi gerbang yang membuka agar makin banyak orang-orang atau anak-anak muda ini diberikan panggung, diberikan kesempatan untuk bisa belajar serta masuk mendapatkan pengalaman dalam dunia politik ya. Terlepas dari suara-suara minor di luar sana ya, terutama dari politisi-politisi tua yang menganggap Kaisang ini sebagai politisi atau anak karbitan, orang yang tidak pantas karena tidak melalui proses meritokrasi atau istilah apa itu guys ya. Itu adalah suara-suara pesimis ya, bukan optimisme, bukan yang membangkitkan semangat melihat dari hal-hal yang positif. Kita bisa memahami bahwa memang dalam dunia politik guys ya, Kaisang akan menemui jalan yang terjal, bahkan tebing sekaligus guys ya, ataupun bisa jadi jurang ya. Akan tetapi dia harus bisa melewati itu ya. Segala badai, ombak ya, dalam pidatonya Kaisang sudah menyatakan bahwa ombak, badai akan menghampiri kapalnya ya. Akan tetapi dia harus tetap menjadi seorang nahkoda yang mampu membawa kapalnya itu menuju tujuan-tujuan besar. Dan saya berharap ya, semoga Partai Solidaritas Indonesia PSI yang saat ini sudah diketuai oleh Mas Kaisang ini, anak dari Presiden Jokowi ya. Semoga ada kader-kader ataupun orang-orang dari PSI yang lolos ke Senayan menjadi DPR RI ya, sehingga mereka dapat menyuarakan hal-hal yang berpihak kepada rakyat guys. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video sampai sejauh ini. Saya Bastian Sebo, selalu berpikir positif, tetap waras, merdeka.